duduk manis? Sudah mau menunggu ibadah sekolah minggu, gak sabar lagi mau puji Tuhan. Semuanya apa kabar? Pasti semua bersuka cita kan? Tidak ada yang tidak bersuka cita. Yang sakit bersuka cita, yang sehat bersuka cita. Hah? Apa? Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi tidak semangat hari ini? Why? Iya kak, aku gak ada teman. Temanku di sekolah gak mau berteman sama aku. Nilaiku jelek kak, aku diejek sama temanku di sekolah. Hari ini mama papaku marahin aku. Ayo adik-adik semua yang bersedih, yang tidak semangat, ayo ucapan yeay. Kita mau bersenang-senang hari ini, bersemangat. Kenapa? Karena semua adik-adik yang ada di rumah itu istimewa. Karena semua adik-adik ada di rumah itu berharga karena Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, tidak ada lagi yang bersedih, semuanya bersemangat, bersuka cita. Dalam hitungan ketiga kita mau bangkit berdiri. 1, 2, 3, ayo bangkit. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau jalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Kita dengan gerakan ya adik-adik. Setiap hari ayo jalan serta Yesus selamanya. Ke kanan, Jalan dalam ke kiri, suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap ke hari. kanan, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. walking with Jesus. Walking every day, Ayo. walking all the way. Semangat. Walking with Jesus alone. Ayo ke kanan, Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Ke kanan. Walking in the sunlight, Kiri. walking in the shadow, walking with jalan dalam Jesus suka, jalan dalam alone. duka. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. iya adik-adik. Semangat. Kita berjalan dalam Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang bersedih-sedih. Kita mau foto dan kita mau dalam membuka ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak soleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan dari orang curang. Mazmur 43 ayat 1. Haleluya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang begitu baik, Allah kami yang sangat mengasihi kami, Allah kami yang sangat mencintai kami. Kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah sekolah minggu dari rumah. Bapa yang begitu baik, terima kasih buat sukacita dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, kepada adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, kami bisa beribadah hari ini. Allah yang begitu baik, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai selesainya nanti. Dan berkati juga ya Bapa, pujian-pujian yang kami nyanyikan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagimu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dari Kak Tomu memberikan kami kekuatan untuk menjalani perintah-perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Kami serahkan ke ibadah ini mulai dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin.
Iya adik-adik, kita adik-adik semua tuh sangat berharga, sangat dicintai Tuhan. Mau adik-adik warna kulitnya putih, mau warna kulitnya hitam, mau coba lihat adiknya, ada mungkin adiknya rambutnya keriting, mungkin teman ada yang kurus, ada yang di sekolah temannya agak besar badannya, teman di kompleks, teman di les. Tapi adik-adik, Tuhan cinta semua anak-anak yang ada ya adik-adik. Baik itu teman adik-adik yang mungkin beda agama dengan adik-adik, tapi Tuhan mencintainya. Dan adik-adik juga harus mengasihi teman adik-adik. Walaupun yang jahat, walaupun yang baik, semua harus kita cintai dan kita kasih. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan adik-adik, Yesus cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Bangsa manapun, Tuhan cinta adik-adik. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang besar matanya, dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Iya adik-adik. Nah, Tuhan cinta semua anak-anak, cinta adik-adik semuanya, dan juga cinta teman adik-adik yang hari ini berulang tahun, yang sepanjang 1 minggu ini berulang tahun. Siapa ya teman adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini? Kita saksikan ya adik-adik, dalam hitungan ketiga akan muncul di layar. Sudah muncul. Yang berulang tahun adik-adik, tanggal 30 Maret ada Yemi Magrasela. Dan tanggal 1 April ada Ben Nicholas Panggapian. Selamat ulang tahun adik-adik. Dan juga adik-adik yang berulang tahun hari ini yang tidak disebutkan namanya, selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik, memberikan kepintaran buat adik-adik. Tetaplah setia kepada kita, pada Tuhan Yesus Tuhan kita, dan kepada mama papa, menjadi kebanggaan mama papanya. Selamat ulang tahun adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita mau ayat hafalan. Sudah dibuka Alkitabnya? Wah, ayat hafalannya hari ini dari Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat semua adik-adik dari Perjanjian Baru. Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat semuanya? Nah, udah dapat ya adik-adik. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sekali lagi ya kita baca supaya Ia mau supaya kita melakukan hidup di dalamnya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa nih Kak Ika? Nah, adik-adik diciptakan Allah itu sangat istimewa, sangat berharga. Dia menciptakan adik-adik segambar dan rupa adik-adik. Dia memberikan roh kebaikan buat adik-adik. Jadi, untuk melakukan perbuatan apa? Allah memberikan tugas buat adik-adik untuk menjaga semua ciptaannya dan mengasihi kita semua adik-adik, mengasihi teman-teman adik-adik, orang tua adik-adik, dan semua orang dikasih. Dan itu adalah perintah Allah. Nah adik-adik, kakak bantu ya untuk mengingatnya, menghafal ayat hafalan kita. Efesus 2 ayat 10. Nah
Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti adik-adik, Allah menginginkan kita untuk selalu melakukan perbuatan baik, menjaga seluruh ciptaannya, dan mengasihi sesama kita. Diingat ya adik-adik, ayat hafalannya, iya, dan dilakukan setiap hari. Jadi dirawat tanaman mamanya, karena itu ciptaan Tuhan. Ada hewan peliharaannya dikasih makan, dan ada teman yang sakit didoakan, ada teman yang jahat sama adik-adik tetap mengasihinya. Oke adik-adik, keren. Itu anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Iya, persembahan kita bisa dikumpulkan, minta tolong sama mama papa untuk ditransfer ke rekening Mandiri Sekolah Minggu yang ada di atas, dan juga ke rekening OVO Kak Nulika. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan uang persembahan kita mau memuji Tuhan. Tuhan Allah besar di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Iya adik-adik. Nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang dibawakan Kak Tomo. Ayo adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan, pas telinganya dipersiapkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik dari firman Tuhan, dan hatinya juga dipersiapkan, jangan sampai diganggu sama si iblis agar firman itu masuk ke dalam diri adik-adik dan dilakukan. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah, Dia harus makin bertambah. harus makin bertambah.
Shalom adik-adik kakak semua, adik-adik kelas kecil, kelas balita, kelas besar. Masih semangat kan ya? Alkitabnya masih ada? Ayo nanti siap-siap, Alkitabnya dibuka. Adik-adik semua, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan. Tadi sudah bernyanyi, sudah mengumpulkan persembahan, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dengan sikap hormat kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu pada hari ini masih Tuhan izinkan boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, kami sudah memberikan persembahan, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tomu, guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami, supaya hati kami, pendengaran kami, mata kami, semua tertuju untuk pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini tema kita apa ya? Tema kita apa adik-adik? Segambar dengan Allah. Ini segambar dengan Allah yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah adik-adik semua buka Alkitabnya kembali. Kita lihat dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Mari kita bersama-sama membaca, ikuti kakak, kita pelan-pelan, keluarkan suaranya supaya papa mama mendengar, kakak-kakak kita bisa mendengar, adik kita bisa mendengar yang sudah bisa baca ya, ikuti kakak. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Nats firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah adik-adik pernah bercermin gak ya? Tadi Kak Tomu kayaknya bawa lah dari rumah ya. Ada sesuatu. Mungkin adik-adik punya juga nih yang cewek-cewek. Kalau yang cowok pasti ada juga ya, di kamarnya pasti ada lemari pakaian yang ada cerminnya. Kak Tomu bawa loh cermin. Sampai kakak bawa, baru kakak tahu kalau cermin kakak ini kok pink-pink juga kayak warna baju kakak ya. Nah adik-adik pernah bercermin kan ya? Pasti dong ya. Yang adik-adik kelas kecil, yang adik-adik kelas besar, udah yang balita mungkin yang PAUD, yang masih preschool pasti
Pernah dong punya cermin kecil pun punya ya adik-adik ya. Yang anak-anak cewek, kalau anak-anak cowok mungkin ketika di kamar ada lemari pakaian yang ada cermin. Nah mungkin semua kita hampir bisa dikatakan semua pernah bercermin. Kalau adik-adik bercermin kira-kira gimana ya? Kalau kita berkaca pinggang kayak yang dalam slide kakak ini ya, dalam gambar kita ini, maaf. Kalau kita kaca pinggang, maka di cermin akan kaca pinggang. Kalau kita pegang hidung kita, yang dicermin juga akan pegang hidung. Kayak kakak ini nih. Kalau kakak misalnya melambai, pasti yang dicermin melambai. Kalau misalnya kakak cemberut, pasti yang dicermin cemberut. Nah adik-adik yang mau pergi sekolah, pastikan supaya ke sekolah rapi, sisiran nih. Ini kakak kalau begini nih, cermin pun akan menunjukkan gerakan yang kakak lakukan. Adik-adik misalnya, oh dasinya kurang rapi, benarin dasi. Pasti yang dicermin juga melakukannya. Kalau kita tali pinggangnya masih belum tepat di tengah, nah dicermin juga akan demikian. Itulah fungsi cermin. Ternyata fungsi cermin itu menunjukkan apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, apa yang ingin kita perbuat itu di cermin akan kelihatan. Nah apa bedanya ya dengan yang ini? Adik-adik pernah lihat nggak anak kembar? Katanya kalau anak kembar itu pasti mirip, sangat susah untuk membedakan. Rata-rata anak kembar, kembar identik namanya, itu nanti mirip banget. Siapa nih yang adiknya ada kembar, atau abangnya kembar, atau sepupunya? Seingat-ingat kakak ada anak sekolah minggu GKPS Padang Bulan yang kembar. Ada Anabel, ada Isabel ya. Nah anak kembar ini mereka mirip, sulit dibedakan, tapi apakah anak-anak kembar ini sudah pasti punya sifat yang sama? Kalau sepupu kakak ada yang kembar, warna kulitnya beda, sifatnya beda. Yang satu suka ngomong, yang satu pendiam. Terus sekalipun wajahnya mirip, ternyata yang satu itu orangnya rajin, satu agak-agak rajin. Jadi orang kembar belum tentu juga punya sifat yang sama. Kenapa kakak tunjukkan tadi ada cermin, ada anak kembar. Yang kakak maksud di sini, apakah tema kita tadi yang kita katakan segambar dengan Allah sama dengan anak kembar tadi? Oh berarti kita kembar dong dengan Allah secara fisik, secara wajah. Kalau gitu wajah Allah itu kayak wajah Kak Tomu, kata Kak Tomu. Terus kata Anabel, si anak kembar sama Isabel, kalau gitu wajah kami ini kayak wajah Allah dong. Nah, apa yang dimaksud segambar dengan Allah? Apakah seperti itu? Nah, ini yang akan kita dengar hari ini. Ayo, kita mulai mengingat lagi adik-adik. Kita mau mengingat tentang penciptaan. Kita mau mengingat tentang penciptaan. Hari pertama masih ingat ya? Beberapa waktu lalu juga seingat kakak, Kak Tomu juga ada membawa firman, juga menceritakan bagaimana penciptaan. Hari pertama Allah menciptakan apa adik-adik? Masih ingat? Allah menciptakan terang. Allah memisahkan terang dan gelap. Kemudian hari kedua Allah menciptakan apa? Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada hari ketiga ada darat, ada lautan, ada tumbuhan berbiji dan pohonan berbuah. Kalau adik-adik masih ingat, waktu kita temanya gemar menanam, ini Kak Tomu juga sudah sampaikan tentang hari-hari penciptaan. Ketika kita temanya gemar menanam. Nah, hari keempat Allah menciptakan apa? Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Nah, hari kelima Allah menciptakan binatang air dan burung-burung. Nah sekarang kita masuk ke hari keenam. Hari keenam Allah menciptakan binatang liar, Allah menciptakan ternak, binatang melata dan juga manusia. Jadi adik-adik, hari keberapa tadi adik-adik? Allah menciptakan manusia hari keberapa? Hari ke-6. Kemudian pada hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, tadi tema kita segambar dengan Allah.
Terus Kak Tomu tunjukkan anak kembar. Apakah kayak gitu ya? Segambar dengan Allah. Nah, tadi yang kakak sampaikan tadi, nats firman Tuhan yang sudah kita baca dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 menceritakan apa adik-adik? Firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan apa ya? Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 menceritakan kisah penciptaan manusia. Wah, bagaimana ya kisah penciptaan manusia? Tadi di lagu kita juga, di KIK juga ada menyebutkan bahwa manusia istimewa. Manusia istimewa dibanding ciptaan lainnya. Pasti adik-adik penasaran, apa kira-kira istimewanya manusia dari ciptaan lainnya? Toh juga aku bernafas, aku hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup Kak. Tumbuh-tumbuhan hidup, bisa layu dan mati, ya manusia juga hidup, bisa layu dan mati. Apa dong istimewanya? Nah, nanti ada yang kakak akan sampaikan. Kemudian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini kita akan bisa melihat nanti dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 mengisahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian apa? Manusia diberi tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Segala ciptaan Tuhan itu baik dan sangat baik. Itulah penutupnya tadi di ayat 31. Setiap penciptaan Allah pasti berfirman semua baik. Tetapi pada hari ke-6 ketika Allah menciptakan semua dan menciptakan manusia, baru Allah berfirman sungguh sangat baik. Nah, ini gambar apa? Ini gambar siapa ya Kak? Kayaknya nggak mungkin anak kelas besar ya Kak. Anak balita kali ya. Nah, ini gambar manusia. Kalau gambar manusia utuh, lengkap, mulai dari apa? Ada rambut. Terus apa lagi? Ada alis. Kemudian ada mata, ada hidung. Adik-adik kecil, ayo berdiri ayo. Coba berdiri seperti foto yang kakak buat. Supaya bisa ditunjuk nih. Ada rambut, kemudian apa lagi adik-adik? Ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut, bahkan yang di dalam mulut ternyata ada apa? Ada lidah. Ada lidah, sebenarnya ada gigi, kemudian apa lagi? Ada tangan. Tangan ini terdiri dari ada jari-jarinya nih. Ada jarinya kiri 5, kanan 5, enggak sama semua. Kemudian apa lagi? Ada kaki. Semua ini diciptakan Tuhan sempurna dan mempunyai fungsi masing-masing. Nah, Tuhan Allah, kenapa katanya tadi manusia itu makhluk yang istimewa? Kenapa manusia itu menjadi makhluk yang berharga di mata Tuhan? Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah adik-adik dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu bisa kita lihat dari Kejadian 2 ayat 7. Ayo adik-adik yang kelas besar bisa baca dari Kejadian 2 ayat 7 dikatakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau ciptaan yang lain, Tuhan cukup berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Tetapi manusia, Tuhan yang langsung membentuk. Tuhan ambil debu tanah, Tuhan bentuk. Kemudian apa? Yang istimewanya lagi, Tuhan yang kasih nafas hidup adik-adik. Tuhan menghembuskan nafas ke hidungnya. Maaf ya adik-adik. Tuhan menghembuskan nafas ke hidungnya sehingga manusia itu hidup. Jadi ternyata nafas hidup kita ini adalah pemberian Tuhan langsung. Tidak seperti tumbuh-tumbuhan, hewan. Sekalipun mereka hidup, Tuhan tidak menghembuskan nafas ke hidungnya. Tapi ternyata ke manusia, Tuhan menghembuskan nafas ke hidungnya. Kemudian apalagi adik-adik? Manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Ini bisa kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Pelan-pelan kita baca lagi ya adik-adik ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan seperti ini.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kata Allah ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi bukan berarti manusia menjadi Allah, bukan berarti jadi Allah kita ketika kita segambar dengan Allah. Tapi apa maksudnya? Diciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya bahwa ketika nafas hidup yang sudah dihembuskan ke kita, bahwa kita ini adalah buatan Allah, kehadiran Allah ada dalam diri tiap adik-adik. Sekalipun beda-beda kita. Tadi ada yang besar, kecil, kulitnya kuning langsat atau apapun itu, yang rambutnya keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang matanya sipit, ada yang hidungnya mancung atau pesek. Kita ini semua ciptaan Allah. Kita ini sama berharganya di hadapan Allah. Jadi tidak ada kita boleh mengejek teman kita, pesek, kita bilang ya sama teman-teman ya. Ternyata itu salah adik-adik. Tuhan menciptakan mulut supaya mulut kita menjadi berkat. Bukan untuk ngejek teman. Kita diciptakan tangan kita juga bukan untuk nanti mencubit teman. Jadi adik-adik, inilah keunikan kenapa manusia berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Kita dibentuk segambar dengan Tuhan dan bukan menjadi Allah, supaya kehadiran Allah nyata dan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, ini nih, apa ya maksud tujuan Allah mencipta manusia? Kalau di gambar yang kakak tunjukkan ini supaya ternyata manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa, supaya manusia berkuasa, tapi bukan berarti karena dikasih oleh Allah kuasa kepada manusia, suka-suka manusia. Suka-suka misalnya kita membunuh hewan, membumi hanguskan tumbuh-tumbuhan, sehingga dunia ini menjadi cemar, sehingga tanaman-tanaman menjadi gersang, tanah-tanah. Bukan seperti itu, bukan berarti menjadi sesuka kita merusak ciptaan Tuhan. Lagi-lagi adik-adik, tadi kan sudah kakak bilang, Allah menciptakan segala sesuatunya sangat baik. Allah menciptakan segala sesuatunya baik dan sungguh amat baik. Nah, selain itu Allah juga berfirman kepada manusia, kepada Adam dan Hawa pada waktu penciptaan yang di Kejadian tadi, disuruh apa ya Adam dan Hawa itu ya? Adam dan Hawa disuruh beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah serta kuasai. Itulah yang menjadi tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Tuhan memberkati manusia, kemudian Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai seluruh ciptaan yang ada. Tuhan menyuruh kita beranak cucu bertambah banyak untuk menguasai dan memenuhi bumi. Tuhan menyatakan taklukkan dan kuasai, tapi bukan seperti yang kakak bilang tadi. Disuruh taklukkan dan kuasai untuk kita rusak. Malah nanti hati Tuhan sedih loh. Makanya kalau adik-adik lewat lihat ada tanaman yang bagus-bagus jangan dipetik. Karena itu membuat tanaman menjadi keindahan menjadi rusak, tanamannya mati, tidak bertumbuh, hati Tuhan juga sedih. Nah, kemudian apa lagi adik-adik? Allah mencukupkan keperluan manusia. Allah kita itu baik kali ya adik-adik ya. Allah kita itu hebat dan sungguh luar biasa. Dia mencipta, setelah dia mencipta dia tidak tinggalkan. Dia memikirkan bagaimana supaya ciptaannya ini bisa hidup terus, berkelangsungan, terus menerus, tidak musnah. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, tahu nggak adik-adik? Ternyata Allah menciptakan manusia kan di ujung ya, di hari ke-6.
Hari pertama sampai hari kelima Allah sudah menyiapkan semua untuk kebutuhan manusia, untuk mendukung manusia tidak gelap-gelapan, diberi terang, diberi siang dan malam, diberi cakrawala, diberi darat dan laut, diberi seluruh isi bumi. Nah, ayat 29 dikatakan apa? Allah menyediakan makanan bagi manusia. Baik sekali Allah kita itu ya, sungguh luar biasa. Allah memikirkan bagaimana manusia itu mendapat makanan. Nah, kalau di ayat 29 dikatakan apa adik-adik? Ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Itu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Terus sekarang apakah kita cuma makan tanam-tanaman pohon-pohonan yang berbiji? Itulah istimewanya kita adik-adik. Kalian mulai dari baby yang masih diberi mama jus, dikasih makan, makin besar sekolah minggu kecil, kemudian sekolah minggu besar, kemudian remaja, kita berkembang terus pemikirannya, kita diberikan kecerdasan oleh Allah, kita diberikan kepintaran oleh Allah. Itulah arti segambar dengan Allah. Allah sudah mengaruniakan, menghembuskan napas, memberi kehidupan, memberi kecerdasan kepada kita supaya kita berpikir, oh sekarang ini kan kita sudah pintar mengolah makanan, mama sudah pintar membuat supaya anak-anak tidak bosan makan sayuran, nanti sayurnya bisa dimakan, mama buat bakwan. Tidak lagi seperti manusia di zaman Adam dan Hawa. Tapi ingat, kenapa bisa seperti itu? Karena kita diciptakan Tuhan begitu luar biasa, begitu istimewa, begitu hebat. Kecerdasan Allah ada pada kita. Itu artinya kita segambar dengan Allah. Allah kita yang luar biasa. Nah, dari penciptaan hari ke-1 dan sampai dengan hari ke-5, Allah melihat semuanya baik. Nah, setelah diciptakan manusia, kemudian Allah melihat-lihat. Lalu Allah yang mengatakan, ciptaannya sungguh amat baik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, tadi kayaknya ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 10. Masih ingat? Ada yang ingat? Nanti diingat-ingat, diulang-ulang supaya kita makin mengerti firman Tuhan, kita hayati, kita ulang-ulang ya adik-adik ya. Perbuatan yang menunjukkan kesegambaran dengan Allah itu apa, Kak? Tadi di ayat hafalan dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, apa dong yang menjadi alasan kita melakukan pekerjaan baik? Apa yang menjadi alasan? Mungkin kalau kita adik-adik kecil ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kakak juga mungkin di rumah, kalau kakak suruh melakukan sesuatu, pasti ada alasannya, pasti ada motivasinya, pasti ada dalam hatinya yang mendorong supaya dia mau melakukan sesuatu. Ada karena supaya mama kasih jajan, ada karena supaya nanti mama kasih paket data, kan gitu ya adik-adik sekolah minggu, apalagi yang kelas-kelas besar, melakukan sesuatu karena ada maunya. Nah, kalau ini apa? Apa yang harus kita tunjukkan? Apa yang menjadi alasan adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah, apa yang menjadi alasan untuk melakukan pekerjaan yang baik? Ternyata di Efesus 2 ayat 10 tadi, di ayat hafalan dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Itu yang jadi alasan kita melakukan pekerjaan baik, bukan supaya kita nanti dapat ranking, bukan nanti supaya kita dikasih hadiah sesuatu hal, setiap doa harus dikabulkan Tuhan, bukan ya? Tapi ternyata kita berbuat baik itu seperti yang dikatakan kitab Efesus tadi, karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, segambar dengan Allah. Kemudian apa lagi? Apa yang menjadi alasan kita melakukan pekerjaan baik? Ternyata karena itu adalah kehendak Allah. Itu kehendak Allah, itu maunya Tuhan, itu perintah Tuhan, itu keinginan Tuhan, supaya kita benar-benar mencerminkan seperti yang kakak tunjukkan cermin tadi.
Allah mengatakan, anak-anakku jangan bohong. Kan tadi cermin kan gitu juga. Kalau kita kaca pinggang, cermin kaca pinggang. Nah ini juga begitu. Karena perbuatan-perbuatan baik itu kehendak Allah, ketika Allah berfirman, ketika kita baca Alkitab nanti, kita lihat firman Tuhan, kita baca, itu Tuhan suruh untuk kita lakukan. Sehingga cerminan Allah, gambar Allah yang ada dalam diri kita, kepribadian Allah sifatnya yang baik itu ada dalam diri kita, kita lakukan. Nah kemudian apa lagi adik-adik? Nah ini yang kakak bilang tadi ya, sebahagian tadi udah kakak sebut. Perbuatan yang menunjukkan kita segambar dengan Allah. Allah kita itu kan Allah yang maha kasih ya adik-adik ya. Allah yang maha kasih sehingga kita juga menjadi anak-anak yang suka mengasihi. Kita diminta oleh Allah juga mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi semua ciptaan Allah. Oleh sebab itu, selain kita mengasihi sesama, kita juga harus menjaga ciptaan Allah. Supaya apa yang sudah kita dengar selama kita sekolah minggu 2022 dari mulai Januari kemarin, Februari, tema-tema yang sudah kita dengar itu semua untuk menjaga semua ciptaan Tuhan, makhluk yang diciptakan Tuhan ya. Kemudian apa lagi? Memelihara dan mengelola ciptaan Tuhan dengan baik. Contoh merawat tanaman. Minggu lalu itu bijak menggunakan air. Adik-adik sekolah minggu udah diingatkan sama guru-guru sekolah minggu. Tinggal kita ulang, kita ingat, dan kita yang paling penting apa? Kita lakukan. Bukan hanya mendengar. Kemudian apa lagi? Perbuatan yang menunjukkan kita segambar dengan Allah. Oh ternyata kita harus menjadi anak yang mendengar nasihat orang tua. Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik suka melawan, tidak mau mendengar nasihat orang tua, itu berarti kita tidak menjadikan gambar Allah itu ada pada diri kita. Allah bilang ke kiri, kita ke kanan. Allah bilang patuhi nasihat orang tua, kita melawan. Berarti kita tidak menjadikan gambar Allah itu ada pada diri kita. Kemudian apa lagi? Adik-adik sekolah minggu rajin berdoa dan baca Alkitab seperti lagu kita. Baca kitab suci, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau bertumbuh imannya. Kemudian apa lagi adik-adik? Rajin sekolah minggu. Memang sampai saat ini kita masih sekolah minggunya via daring ya. Kita masih lewat live streaming, lewat handphone. Tapi adik-adik harapan dan doa kami guru-guru sekolah minggu, kita pun pengen sekali kita bertemu kembali secara fisik di gereja. Namun walaupun kita masih daring, adik-adik harus rajin sekolah minggu. Bangun cepat-cepat, ingat langsung, hari Minggu kami mau ibadah sekolah minggu. Seperti biasa ketika kita mau sekolah minggu ke GKPS, kita mandi, bersih-bersih, siap-siap, pakai baju, pergi ke cermin. Lihat udah rapi belum? Karena apa? Aku mau bertemu Tuhan, penciptaku yang menginginkan aku untuk duduk tertib, rajin sekolah minggu. Kemudian apa lagi? Suka menolong, tidak suka bohong, tidak mencontek. Nah, tidak mencontek ini kemarin baru ujian ya adik-adik ya. Baru mid semester. Kira-kira dilakukan enggak ya? Kira-kira kalau kita mencontek, hati Tuhan berduka enggak? Hati Tuhan sedih enggak? Apakah Tuhan itu pribadi yang suka mencontek? Tidak adik-adik. Tuhan tidak menginginkan kita mencontek. Supaya tidak mencontek apa dong? Kita harus rajin belajar. Kalau disuruh mama belajar, kita belajar. Nah kemudian apa lagi? Tidak suka mengejek teman. Balik lagi, kita beda-beda nanti. Lihat temannya ada yang pesek, ada yang sipit, ada yang tidak tinggi. Terus kita bilang misalnya, pesek, kau sipit kali matamu gitu ya. Kok hitam kali kulitmu. Jadi tersinggung nanti dia. Karena mau putih, mau hitam, mau rambutnya keriting, mau dia pesek, mau mancung. Semua itu ciptaan Tuhan, pribadi yang hebat, pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi seluruh ciptaannya. Nah ini yang terakhir. Tadi kan di gambar kita tadi semua
tubuh manusia itu lengkap, mulai dari kepala ada rambut, alis dan sampai ke kaki ada lagu sekolah minggu. Mungkin nanti kita bernyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik kakak yang kelas kecil, yang masih TK atau yang sudah SD atau adik-adik kelas besar. Biarpun kelas besar, ayo ajak adiknya. Kita berdiri, kita mau nyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Pasti adik-adik sudah hafal lagu ini ya. Yang semangat kita nyanyikan, ayo berdiri, ayo. Mari kakak-kakak, kita bantu adik-adik kita supaya makin semangat. Tanganku kerja buat Tuhan. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya. Terima kasih adik-adik. Kita harus ingat, tangan kita ini kita gunakan untuk kerja buat Tuhan, bukan untuk cubit teman, bukan untuk mencuri. Kemudian apa? Mulut kita memuji nama Tuhan. Tuhan menciptakan mulut bukan untuk ngomong kotor, mencaci, memaki. Kemudian apa tadi katanya? Kakiku berjalan cari jiwa. Kakiku berjalan cari jiwa supaya teman-teman kita yang malas sekolah minggu, kita suruh rajin sekolah minggu gitu ya. Kita rajin beribadah. Inilah artinya kakiku berjalan cari jiwa. Nah adik-adik, kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya kembali, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Tuhan, kami tahu, kami anak-anak sekolah minggu ini akhirnya mengerti bahwa Tuhan begitu baik menciptakan kami langsung dengan tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan menghembuskan nafas hidup kepada kami sehingga kami hidup. Ternyata Tuhan, hidup kami ini mencerminkan pribadi Tuhan. Tuhan menginginkan kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang memuji Tuhan, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan hadir dalam hidup kami, supaya hidup kami ini orang lain bisa melihat bahwa Allah hadir juga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan ini, sekali kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Iya adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan dari Kak Tomu bahwa adik-adik itu istimewa, diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah, diberikan roh kerajinan, diberikan kecerdasan oleh Allah, dan adik-adik juga diberikan tugas oleh Allah untuk merawat semua ciptaannya dan mengasihi kita semua, karena adik-adik sangat istimewa. Jadi kalau ada teman adik-adik yang bilang adik-adik gendut lah, hitam lah, aduh, gak usah pedulin. Ingat apa kata Allah? Adik-adik itu istimewa. Karena adik-adik istimewa, demikian juga adik-adik tidak boleh mengejek temannya, tapi harus dikasihi. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Ku Istimewa. Ya adik-adik, kita nyanyikan dengan semangat. Ayo bagi berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Istimewa.
kita. Kembali kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, seperti lagu kami barusan, kami ini istimewa di hadapan Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk ibadah kami yang sudah Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami sungguh mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, membuat hati Tuhan bersuka cita. Sehingga kami pun turut bersuka cita karena sekali lagi Tuhan kami sungguh menyadari Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur untuk kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk hati yang selalu rindu untuk beribadah setiap hari Minggu. Walaupun Tuhan kami tahu saat ini adik-adik kami ini masih belum dapat mengikuti ibadah secara offline. Kami harus mengikuti ibadah secara online. Tapi kami mau bersyukur, berterima kasih buat adik-adik kami yang terus rindu dan semangat beribadah setiap hari Minggu. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk pemusik, untuk singer, untuk MC, pengkhotbah, begitu juga tim multimedia, pengurus sekolah minggu, koordinator, semuanya ya Tuhan yang ambil bagian. Sekecil apapun pelayanan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk perangkat acara yang boleh kami gunakan, untuk setiap peralatan yang boleh digunakan, baik itu jaringan internet, listrik yang Tuhan selalu izinkan dapat dengan lancar kami mengikuti ibadah kami sepanjang ibadah kami berlangsung ya Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena ada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Yemima, Gracela, kami berdoa untuk Ben Nicholas Panggabean yang berulang tahun. Kemudian juga mungkin ada adik-adik kami yang lain yang berulang tahun di sepanjang minggu ini yang namanya belum disebut satu persatu. Kami mau berdoa untuk mereka, Tuhan berkati Tuhan pertambahan usia mereka. Biarlah mereka semakin cinta Tuhan, cinta mama papa, cinta sesama. Dan Tuhan kiranya memberkati mereka di pertumbuhan mereka jasmani dan rohani. Berkati juga studi adik-adik kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami minggu depan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian, baik itu yang membawa firman Tuhan, yang menjadi singer, yang menjadi MC, pemusik, begitu juga tim multimedia, semuanya ya Bapak, kiranya Tuhan berikan kesehatan supaya di minggu depan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang boleh melayani ini dapat dengan sehat, dengan sukacita melayani di ibadah sekolah minggu depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami, mungkin masih ada yang masih menjalani ujian mid semester, dan kami juga bersyukur jika adik-adik kami ada yang sudah selesai mengikuti ujian. Kami mau berterima kasih Tuhan memberikan kesehatan kepada adik-adik kami ini Tuhan, Tuhan yang memberikan kepintaran sehingga adik-adik kami ini boleh mengikuti ujiannya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua sekolah minggu Tuhan, untuk mama papa, untuk opung, untuk kakak abang yang boleh senantiasa setia mendampingi adik-adik sekolah minggu, yang boleh memfasilitasi alat-alat yang diperlukan adik-adik sekolah minggu, boleh mengikuti live streaming. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati, karena orang tualah yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk adik-adik kami ini ya Tuhan, yang memberikan kepada mereka segala keperluan dan kebutuhannya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan dan akan diberikan oleh adik-adik sekolah minggu. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi COVID-19 yang saat ini masih belum benar-benar berakhir. Bapa, kami sangat rindu kami boleh beribadah secara offline ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, supaya dampak COVID-19 ini segera mereda, biarlah kami terus berdoa. Tuhan ajari kami untuk selalu waspada, taat pada aturan pemerintah. Kami juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Berkati juga kesehatan fisik kami ya Tuhan, supaya kami boleh terhindar dari paparan COVID-19. Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk semua berkat-berkat dan kebaikan-Mu. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom buat adik-adik. Tidak terasa ibadah kita hari ini sudah berakhir. Kami rindu. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya. Minggu depan kembali kita beribadah sekolah minggu seperti biasa, walaupun masih melalui online. Dan kami berterima kasih kepada seluruh orang tua, apakah itu papa mama, kakak abang, atau opung yang boleh mendampingi adik-adik kami, mengajar-ajari adik-adik kami ini, mengingatkan adik-adik kami ini. Kami mau berterima kasih. Kami juga berterima kasih kepada tim multimedia yang selalu mendukung pelayanan sekolah minggu. Terima kasih buat semuanya, terpujilah Tuhan. Shalom.